Jelas? Pak. Oke, baik. Ya, minggu lalu kita sudah belajar, saudara, bagaimana kita, saudara, terus-menerus harus membangun hubungan ya dengan pasangan kita, dengan komunitas kita, ya. Karena kita seringkali, saudara, di dalam hubungan suami istri maupun di dalam kompak, kita seringkali saling melukai, saudara. Ya, kita tidak saling membangun, tidak saling, saudara, menyembuhkan, tapi sebaliknya kita saling merusak. Nah, itu sebabnya banyak pernikahan, saudara, akhirnya, saudara, berakhir dengan perceraian. Ya, banyak komunitas kompak, ya, mau coba dibangun, akhirnya bubar, saudara. Kenapa? Karena komunitas itu tanpa disadari kita selalu saling merusak, saling menghancurkan, saling saudara melukai. Nah, karena itu hari ini kita mau bahas bagaimana menjadi komunitas yang saling menyembuhkan. Ya, khususnya saya mau membahas tentang kesembuhan dari luka-luka batin. Nah, saudara, kita kalau mau bangun kompak, kita harus, saudaraku, praktek kompak yang saling menyembuhkan. Kalau kita mau, saudara, menjadi keluarga yang luar biasa, keluarga kerajaan Allah, kita mesti jadi keluarga yang saling menyembuhkan. Suami istri ngerti saling menyembuhkan. Orang tua anak mengerti saling menyembuhkan. Sesama anggota kompak ngerti saling menyembuhkan. Nah, bagaimana, saudaraku, menjadi komunitas yang saling menyembuhkan? Next, nah, kita lihat dulu bahwa Allah kita adalah Allah yang suka menyembuhkan. Di dalam Mazmur 147 ayat 3 dikatakan ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jadi Tuhan itu senang melakukan inner healing, saudara. Kesembuhan dari hati yang terluka. Ya, dia mau menyembuhkan hati orang-orang yang patah, ya, patah hati, luka hati, ya, orang yang trauma, orang yang mengalami, saudaraku, ya, banyak sekali problem-problem, ya, luka hati, dan dia mau balut luka-luka mereka. Nah, saudara, bagaimana kita bisa disembuhkan dari luka-luka hati ini? Nah, memang kita secara pribadi bisa disembuhkan, tetapi, saudaraku, kalau kita baca di dalam perjanjian baru, Yakobus 5 ayat 16, dikatakan begini, saudara. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, saudara, di dalam perjanjian baru, ternyata Allah mau menyembuhkan kita melalui komunitas. Nah, komunitas yang bagaimana? Komunitas yang saling terbuka, saudara. Komunitas yang mau mengaku dosanya. Komunitas yang mau saling mendoakan. Ya, kalau komunitas itu saling mengaku dosa dan saling mendoakan, maka terjadilah kesembuhan, saudara. Ya, Tuhan menyembuhkan kita, ya, karena doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, jadi kita mesti praktekkan ini, saudara, terus-menerus dalam hidup kita. Ya, kalau kita, saudaraku, praktekkan ini, kita pasti jadi komunitas yang saling menyembuhkan terus-menerus. Ya, nah, ini yang saya sebut, saudara, doa 6 menit. Ya, saudara masih ingat doa 6 menit, saudara masih lakukan? Ya, coba lakukan di keluarga saudara. Ya, di mana kita setiap hari suami istri ataupun kompak diusahakan sesering mungkin, ya, saling berdoa dengan apa, saudaraku?
2 menit mengaku dosa, saudara. Satu dengan yang lain, ya. Mengaku dosa. Kalau kita saling melukai, kita harus akui. Kalau kita, saudara, berbuat dosa, ya, kita harus akui dengan pasangan kita, dengan kompak kita. Nah, kompak yang tidak saling mengaku dosa, saudara, ya, tidak saling mendoakan, nggak mungkin jadi kompak yang sembuh, saudara. Tapi kita akan terus-menerus jadi kompak dan keluarga yang saling melukai terus. Ya, akibat dosa itu, saudara, kita banyak sekali ya terjadi luka-luka. Kita banyak sekali terjadi trauma-trauma. Kita banyak sekali terjadi saudaraku? Akibat dosa itu ya kita rusak, hancur. Makanya kita mesti terus-menerus praktek itu tiap hari. Saya praktek tiap hari, saudara, dengan istri saya. Ya, doa 6 menit itu, saudara. Mengaku dosa, bersyukur, saling memberkati, saudara. Nah, ini yang kita, saudaraku, mesti praktekkan, ya. Nah, sekarang kita mau lihat lebih dalam lagi, ya. Kadang-kadang, saudara, kita sudah begitu lama saling melukai, ya, sehingga saudara luka itu sudah begitu dalam. Atau ada juga, saudaraku, luka-luka dari masa lalu, ya, luka-luka dari waktu kita kecil, bahkan luka-luka ketika kita di dalam kandungan, saudaraku, luka itu sudah ada. Nah, bagaimana kita bisa saling menyembuhkan, saudara? Nah, ingat, kita bukan penyembuh, ya, kita bukan penyembuh. Next, kalau kita mau jadi ya komunitas yang saling menyembuhkan, maka kita mesti datang kepada Yesus, ya, karena Yesus adalah gembala dan penasehat ajaib kita. Dia adalah gembala dan penasehat ajaib kita. Nah, saya tidak punya banyak waktu membahas ini, tapi saya mau membahas sedikit aja tentang penasehat ajaib. Ya, dia adalah penasehat ajaib kita. Yesaya pasal 5, Yesaya 9 ayat 5. Nah, penasehat ajaib itu artinya apa? Ya, dia bukan penasehat yang biasa-biasa aja, tapi dia penasehat yang ajaib, ya, yang lebih dari yang saudaraku kita lihat di dalam diri manusia. Ya, kalau kita punya masalah, saudara, kita cari apa? Kita minta konseling, betul? Kita minta penasehat, ya, menasehati kita. Ya, kita pergi ke counselor, saudara. Ya, tapi ingat, saudara, counselor manusia itu terbatas. Counselor manusia itu penasehat biasa aja. Ya, dia kasih kita nasihat yang sifatnya cuman ya sifat nasihat-nasihat yang manusiawi aja, ya. Nah, tapi saudara, kalau kita datang sama Tuhan Yesus, dia adalah penasehat yang ajaib. Artinya apa, saudara? Yesus memberikan nasihat yang bijak dan ajaib di luar pengertian manusia, ya, untuk memberikan pencerahan dan solusi bagi pergumulan dan problem manusia. Jadi, saudara, kalau kita ada problem, ya, kalau kita ada masalah, ya, maka datanglah sama penasehat ajaib kita. Dia akan memberikan nasihat yang melebihi penasehat-penasehat manusia, saudara. Ya, dia memberikan kita nasihat yang bijak dan ajaib. Luar biasa, ajaib, saudara. Yang manusia nggak bisa, saudara, memberikan nasihat ini. Dia akan berikan nasihat yang ajaib di luar pengertian manusia. Makanya mau serumit apapun masalah, saudara, mau separah apapun kondisi, saudara, Yesus penasehat ajaib, dia mampu memberikan kita jawaban, solusi untuk permasalahan hidup kita, saudara. Nah, makanya kita harus percaya Yesus adalah penasehat ajaib
dia mampu, saudaraku, menyelesaikan masalah kita. Dia bisa menolong kita, ya, memberi kita kan solusi bagi masalah kehidupan kita, ya. Asal kita mau datang kepada Dia, saudara. Dan ajaibnya, Yesus itu, ya, kita nggak usah jauh-jauh cari Dia, saudara. Ya, Dia ada di mana? Dia ada di dalam komunitas. Dua, tiga orang berkumpul, dia ada di sana, saudara. Ya, dia ada di dalam kompak kita. Dia ada di dalam pernikahan kita. Suami istri berkumpul, dia ada di sana. Dia ada di keluarga kita, saudaraku ya. Kalau kita lihat, saudaraku, dua, tiga orang, ya, maksud saya keluarga berkumpul, Yesus ada di sana. Karena keluarga kita juga adalah tempat kediaman Kristus, ya. Nah, saudara, makanya kita nggak usah jauh-jauh cari Dia. Dia ada di dalam komunitas kita. Nah, tinggal kita belajar bagaimana, saudaraku, kita bisa, saudara, mengalami kuasa dari Sang Penasehat ajaib itu. Ya, bagaimana kita ngalamin kuasa kesembuhan dari penasehat ajaib itu. Nah, mari kita lihat sebuah prinsip bagaimana caranya. Di dalam Markus pasal 2, kita akan baca ayat 3 sampai ayat yang keempat. Next, ya. Di sini dalam Markus 2, berikutnya, ayat 3 sampai ayat 4, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atas rumahnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Nah, saudara, ada 4 orang, ini komunitas, saudara, ya. Mereka sangat, saudaraku, ya, kasihan sama temannya yang lumpuh. Mereka ingin temannya sembuh, saudara. Ya, maka komunitas ini luar biasa. Mereka bawa orang ini, saudara, ya, supaya orang ini, saudara, bisa disembuhkan. Nah, supaya orang ini bisa disembuhkan, harus ketemu dengan Yesus, Sang Penasehat ajaib itu, saudara. Ya, karena mereka udah dengar Yesus itu penasehat ajaib. Ya, dia bisa memberikan nasihat yang di luar pengertian manusia, saudaraku ya. Dia bisa memecahkan solusi, memberikan solusi bagi persoalan hidup kita. Nah, orang ini, saudara, dia sakit. Ya, mereka, saudaraku, kesian sekali sama dia. Mereka ingin dia sembuh, maka mereka luar biasa komunitas ini. Mereka bawa orang ini ketemu dengan Yesus, tapi ruangannya, saudaraku, sudah penuh sesak dengan manusia, tidak bisa masuk. Tapi mereka membawa orang ini, saudara, ya, mereka bongkar atap, luar biasa. Kemudian, saudaraku, mereka turunkan orang ini, dan akhirnya orang ini sembuh, ya, orang ini sembuh. Nah, sekarang kita mau belajar, ya, bagaimana kita bisa mengalami kesembuhan, ya, dari Sang Penasehat ajaib di dalam komunitas kita. Nah, saudara, bagaimana kita mengalaminya? Ya, kita mengalami kesembuhan, ya, di dalam komunitas, ya, kita. Kita lihat, saudaraku, dari cerita ini, ya, agar terjadi, saudaraku, kesembuhan di dalam komunitas, saudara. Mari kita lihat berikutnya. Ya, ada 3 bagian yang mesti, ya, terjadi, saudara. Ya, mesti ada 3 bagian. Ya, pertama bagian pembawa jiwanya. Ya, jadi komunitasnya, saudara. Nah, komunitasnya, saudara, itu pembawa jiwanya. Ya, itu peranan dia apa, saudara? Peranan dia adalah, ya, coba saudara lihat orang ini, saudara. Orang ini kenapa bisa
membawa orang ini akhirnya sembuh, orang ini, saudara, karena mereka semangat sekali membawa orang ini supaya orang ini bisa ketemu Yesus. Kan itu aja tugasnya, membawa orang ini ketemu Yesus. Ya, nah, mereka tahu Yesus ada di mana. Ya, mereka tahu Yesus ada di mana. Itu aja, saudara. Jadi tugas mereka bawa Yesus, jiwa ini ketemu dengan Yesus. Mereka tahu Yesus ada di dalam rumah itu, saudara. Maka mereka bawa orang ini ketemu Yesus di rumah itu, ya, di dalam rumah itu. Nah, itu bagian mereka. Jadi bagian dari pembawa jiwa, bagian dari kompak kita, bagian dari pasangan kita atau keluarga kita, komunitas kita adalah pertama harus menyadari kehadiran Kristus. Ya, kita mesti sadar Kristus itu ada di tengah-tengah kita. Ya, ada dekat dengan kita, bahkan di dalam hidup kita. Jadi kita nggak usah jauh-jauh cari Kristus. Kristus ada di tengah-tengah kita. Ya, sadarkan di dalam kompak itu, Yesus ada di sini. Kemudian yang kedua, nah, encourage jiwa itu, bawa jiwa itu untuk menyadari kehadiran Kristus. Ingat loh, Yesus ada di sini ya. Jadi kita bawa orang itu menyadari kehadiran Kristus. Kemudian apa? Ini penting, saudara. Supaya dia berjumpa dan mendengar suara gembala penasehat ajaib mereka. Ya, jadi saudara, pembawa jiwa ini simple, saudara, tugasnya. Ya, dia sadar Yesus ada di mana, ajarin ke orang yang mau sembuh, Yesus tuh ada di sini. Ya, jadi kita, ya, dia sudah hadir. Nah, tinggal kamu masuk berjumpa dengan dia sekarang dan dengar suaranya. Ya, kita bisa dengar suaranya karena kita domba-domba. Dia itu gembala kita. Ya, jadi kita ini domba. Domba itu orang yang lahir baru, saudara. Kalau kita lahir baru, kita pasti bisa dengar suara gembala kita. Ya, jadi kita datang aja, dia pasti ngomong. Pasti Tuhan akan ngomong sama kita. Ya, karena kita ini domba-dombanya. Nah, ajarin sedikit bagaimana dengar suara Tuhan. Simple aja, saudara. Nggak usah rumit-rumit. Ya, bilang, nanti Tuhan bisa ngomong lewat apa? Ya, lewat telinga rohani kamu. Dia bisa memberikan kata-kata. Dia bisa memberikan, ya, apa, suaranya lewat telinga rohani kamu. Ya, kedua, dia bisa juga kasih penglihatan kepada kamu, kasih visi atau kasih apa? Kasih ini, ya, dia kasih kamu gambar-gambar. Nah, ketiga, Tuhan bisa kasih kamu lewat intuisi kamu, impresi kamu, lewat perasaan hati kamu, dia bicara, ya. Nah, kamu pasti bisa dengar suaranya. Asal kamu jangan simpen kepahitan, ya. Kamu jangan jangan apa suka menghakimi orang, simpen dosa, atau ya kamu belum beres masalah apa okultismenya. Nah, itu bisa menjadi penghalang, ya. Jadi kita pokoknya pasti bisa dengar suara Tuhan. Encourage dia, saudara, si pembawa jiwa ini. Ya, jadi pembawa jiwa, ingat, tugasnya cuma itu. Ya, ya, dia sendiri menyadari kehadiran Kristus, dia membawa jiwa untuk menyadari kehadiran Kristus, berjumpa dan mendengar suara gembala dan penasehat ajaib mereka. Udah itu aja. Nah, pembawa jiwa komunitas kita, saudara, itu bukan, ya, penasehat ajaib. Jadi dia nggak boleh bertindak sebagai penasehat, konselor, bukan. Yesus yang harus jadi konselor, ya. Jadi ini mesti dipegang, ya, betul-betul. Nah, kita akan gagal, ya, saudara, melayani orang ini, ya, kalau kita, saudara, mau sok-sokan jadi gembala dan penasehat ajaib mereka. Ya, nanti kita yang menasehati dia
nasihat-nasihat kita hanya sekedar nasihat manusiawi. Ya, kita harus saudara ya bergantung kepada sang penasehat ajaib yang luar biasa yang akan memberikan nasihat yang keren sekali saudara kepada orang ini. Jadi justru kita nggak boleh kita nggak boleh jadi penasehat ajaib. Ya, kalau saudara bawa orang ke dokter, saudara nggak boleh jadi dokter. Ya, saudara itu paling tinggi boleh jadi suster aja, perawat, mantri, bawa orang ketemu dokter. Nah, siapa yang bisa saudara menyembuhkan saudara? Dokter. Ya, sama. Kalau saudara mau tolong orang, jangan saudara jadi penasehat ajaibnya. Ya, saudara pertama nggak mampu, saudara bukan penasehat ajaib. Kedua, nanti orang itu saudara pasti akan gagal disembuhkan ya. Jadi biar dia datang ketemu penasehat ajaibnya. Nah, itu bagiannya pembawa jiwa. Nah, sekarang bagian Kristus apa? Nah, saudara, biasanya Kristus saudara kalau dalam hal khususnya inner healing di dalam saudara kesembuhan masalah-masalah hidup manusia maka Kristus pasti akan bagian dia adalah dia akan menyatakan apa penyebab masalah kita. Nanti spesifik dia akan kasih tahu, tapi saudaraku prinsipnya masalah itu saudara berasal dari manusia hidup dalam kegelapan, manusia hidup dalam dosa, manusia hidup di dalam problem-problem itu saudara karena manusia tertipu hidupnya. Dia tertipu oleh kepercayaan yang salah. Itulah yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa, hidup dalam kegelapan, dalam masalah-masalah yang tidak pernah selesai, saudaraku. Karena penyebabnya kita tertipu, kita hidup dalam kepercayaan yang salah. Makanya waktu orang ini ketemu Yesus, Yesus pertama dia ngomong apa? Dosamu sudah diampuni. Nah, itu masalahnya, saudara, Dia saudaraku mengampuni dosanya. Akarnya masalah itu adalah dosa, saudara. Nah, dosa itu apa? Dosa itu manusia tertipu oleh dosa. Manusia hidup dalam dosa karena tertipu, saudara. Lihat Hawa, kenapa Hawa jatuh, saudara? Dia ditipu oleh setan. Sehingga kepercayaan yang salah masuk ke dalam dirinya. Tipu daya, tipu daya dosa, saudara. Tipu daya setan, tipu daya dunia ini masuk, saudaraku, menipu kita sehingga saudaraku kita hidup di dalam dosa dan kegelapan, saudara. Nah, jadi Yesus akan mengekspos ini. Dan setelah dia menyatakan tipu daya kepercayaan yang salah, dia akan menggantikannya dengan kebenaran. Kepercayaan yang benar. Jadi Yesus itu adalah terang, saudara. Dia datang membawa terang kebenaran itu. Makanya dia bilang kalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Jadi saudara, kalau kita datang sama Yesus, yang dia akan expose adalah kepercayaan-kepercayaan salah kita. Dan dia akan menggantikannya dengan kebenaran, kepercayaan yang benar. Ketika kita terima itu, kita terima kebenaran itu dan kita terima kepercayaan yang benar itu, kita buang tipu daya kepercayaan yang salah, maka terjadilah kesembuhan, saudara. Maka terjadilah pembebasan. Kita dibebaskan, kita dimerdekakan, kita dilepaskan, kita disembuhkan. Nah, itu bagiannya Yesus, saudara. Nah, sekarang yang ketiga, ingat,
terjadi kesembuhan kalau ada 3 bagian ini ya peranannya bekerja. Nah, yang ketiga bagian si jiwanya. Nah, ini jiwanya mesti terbuka ya, dia mesti terbuka ya, dia mesti mau terbuka kepada Tuhan, terbuka juga kepada pembawa jiwanya ya. Jadi itu pertama, dia terbuka. Kemudian untuk bekerja sama dengan Roh Kudus ya, untuk mengalami perubahan hidup lewat pelayanan Kristus Gembala dan penasehat ajaib. Jadi dia mesti kerjasama dengan Roh Kudus ya, karena sekarang ya Kristus bekerjanya itu lewat Roh Kudus, saudara. Ya, jadi dia mesti saudaraku, ya bekerja sama dengan Roh Kudus. Dia mesti ya taat kalau Roh Kudus bilang A, ya dia taat. Roh Kudus suruh dia lakukan ini, dia lakukan. Roh Kudus kasih petunjuk, dia mau saudaraku mengikuti petunjuk itu. Nah, kalau dia kerja sama dengan Roh Kudus, dia pasti akan siap dipulihkan, saudara. Nah, inilah 3 bagian yang harus ada. Bagian komunitasnya, pembawa jiwanya. Kedua, bagian Kristus. Dan bagian sang jiwa yang mau disembuhkan. Nah, sekarang saudaraku yang terakhir kita lihat. Belum ya, sedikit lagi kita lanjut. Nah, sekarang saudara kita lihat next ya. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana mekanismenya Tuhan menyembuhkan kita ya, dan kita mesti tahu problem, penyakit atau pergumulan kita ya itu sebenarnya ya apa penyebabnya, saudara ya, apa penyebabnya dan apa akibat-akibatnya, sebab akibat ya. Nah, kita mesti tahu, saudara, problem kita itu seperti apa ya, istilahnya, saudara ya, problem kita itu ya proses berkembangnya seperti apa ya, dia asalnya dari mana, saudara ya, problem kita itu apa penyebabnya ya. Nah, itu kita mesti tahu. Nah, untuk mengilustrasikan ini paling mudah kita mengerti, saudara, adalah ya dengan ilustrasi asap, api, bahan bakar, dan pemicu, pemantik. Nah, lihat gambar ini, saudara. Ya, di dalam gambar ini ada seseorang mengambil korek api, ya, dia kemudian dia ya korek api ini adalah pemicu ya, pemantik. Ya, kemudian dia nyalain, saudaraku, api. Nah, bagaimana supaya api ini bisa nyala? Mesti ada bahan bakar yang dapat terbakar, saudara ya. Maka kalau ada bahan bakarnya, dia pantik, saudara. Boom. Apinya mulai saudaraku? Ya, apinya menyala. Nah, kalau ada api, ada apa, saudara? Ada asap. Nah, jadi, saudara, apa penyebabnya kebakaran ini, saudara? Ya, penyebabnya ya karena ada saudaraku, orang yang memantik. Nah, orang ini ya yang si pemantik ini, saudara, nggak bisa memantik apa uh, kebakaran ini, saudara, kalau nggak ada bahan bakarnya. Ya, bahan bakarnya lah yang, saudaraku, penyebab utama. Ya, penyebab yang paling utama. Ya, sehingga kalau ada bahan bakar, ada api. Nah, api juga penyebab, tapi bukan penyebab utama, saudara. Penyebab utamanya adalah saudaraku? Ya, bahan bakar ini. Kemudian, saudara, dari penyebab utama terjadi api. Dari bahan bakar terjadi api. Nah, akibat dari api ada asap. Nah, jadi, saudara, bagaimana kita menyelesaikan masalah ini, saudara? Ya, kita nggak bisa dengan saudara, beresin asapnya, nggak bisa. Ya, kita hapus asapnya, pergi asapnya, apinya tetap ada, saudara ya.
Nah, apinya terus membakar, saudara. Ya, maka apa yang terjadi? Asapnya akan ada terus. Nah, kita mau mau matikan asap, caranya gimana, saudara? Matikan api, betul? Nah, tapi masalahnya api, saudara, nggak bisa mati-mati kalau ada bahan bakarnya. Nah, makanya, saudaraku, yang kita perlu beresin, ya, nanti ujung yang paling dalamnya adalah bahan bakarnya. Itu yang mesti diberesin, dihilangkan, dibuang. Kalau bahan bakarnya udah nggak ada, saudara, mau disulut kayak gimana pun nggak bisa kebakaran, saudara. Kalau bahan bakarnya nggak ada lagi, api nggak akan ada. Ya, api nggak akan ada nanti, saudara, asap juga tidak akan ada. Ya, nah sekarang kita lihat, saudara, apa itu asap, api, bahan bakar, dan pemantik. Nah, mari kita lihat. Kita mulai dengan asap. Ya, asap, saudara, adalah gejala luar. Yaitu gejala luarnya, saudara. Itu akibat. Ya, jadi kalau saudara punya problem marah-marah, ya marah terus, saudara, itu asap. Takut, ya macam-macam takut, saudara. Ya, ada yang takut apa masa depan, ya nggak berhasil, ya takut gagal, ya saudara, takut apa, saudara, trauma, ya itu juga termasuk takut, takut ketinggian, takut binatang tertentu, ya takut apa lagi, takut otoritas, ya takut sama yang pokoknya takut yang tidak wajar, saudara. Kalau takut misalnya, ya saudara, yang wajar, ya itu memang, ya saudara, manusiawi. Tapi ini takut yang ekstrim, ya saudara. Kemudian takut apalagi, ya takut sama kedekatan, ya nggak suka deket-deket sama orang, takut apa, ya atau tidak aman. Nah, ini mirip nih. Takut, bentuk takut yang lain adalah tidak aman, saudara. Biasanya tidak aman itu dalam hubungan, ya kita tidak aman, ya tidak aman dengan orang tertentu, ya kita nggak aman dengan saudara terbuka, orangnya nggak bisa terbuka, ya tidak aman orangnya, selalu, saudara, ya takut tertolak terus, ya nah itu, saudara, nggak aman. Minder, nah, minder itu, ya itu masih satu jenis kerabat, ya saudara. Minder, kontrol, ya kita suka kontrol orang, ya saudara, kontrol istri, kontrol suami, kontrol anak, ya orang yang kontrol ekstrim, saudara, ya itu adalah orang yang ada problem dalam, saudaraku, ya dirinya, ya karena suka kontrol. Nah, Tuhan nggak mau kita yang kontrol, Dia yang kontrol kita, saudara, ya. Nah, kita suka kontrol, kontrol diri kita, termasuk dalam arti kata, bukan Tuhan yang kontrol kita yang kontrol hidup kita yang tentuin hidup kita, ya. Atau kode, saudara. Kode ini codependency. Orang tua sama anak saling apa, saudara? Kode, ya ketergantungan emosional. Ya, misalnya ibu sama anak, bisa ibunya sihir anaknya, saudara, manipulasi anaknya. Kamu nggak taat, ya kamu nggak sayang sama mama, ya kamu harus taat sama mama, ya. Jadi anak ini tergantung sekali, selalu, ya dia punya perasaan apa, saudaraku, ya dia punya apa, feelingnya itu dimainin sama ibunya, ya di guilty feelingnya. Nah itu, saudaraku, bisa terjadi kode, ya artinya ibunya sihir anaknya, anaknya akhirnya mau nggak mau, saudara, ya berasa salah terus. Jadi dia taat sama mamanya itu karena berasa salah, ya karena disihir sama mamanya. Nah itu kode, saudara, ya. Jadi orang kode itu terkontrol sekali dalam hubungan. Ya, kode bisa antara mama sama anak, papa sama anak,
ya, atau suami istri bisa juga, ya, atau orang tua dengan anak bisa, atau anak dengan anak bisa, kakak adik, atau saudaraku perempuan dengan perempuan, banyak ini di dalam kompak yang kode, saudara. Nah, ini mesti sembuh, ya. Kemudian adiksi, saudara. Nah, adiksi itu asap, saudara. Itu akibat. Ya, apa itu adiksi, saudara? Ya, terikat berbagai jenis, ya, keterikatan. Mulai dari merokok, mabuk, ya, saudara, narkoba, apalagi saudara, pornografi, ya, apalagi, ya, banyak terikat makanan, ya, saudara, ya, terikat apa, saudara. Nah, yang baru ini, ya, terikat game, ya, terikat drakor, saudara, terikat apa, saudara, digital addiction, ya, nggak bisa lepas dari ikatan digital. Banyak sekali, saudara. Ini semua asap-asap. Nah, asap itu, ya, kalau kita bereskan, masalah kita nggak beres, saudara. Karena ini akibat. Ya, ini nggak bisa saudara bereskan dengan cara apa, saudara, ya, membereskannya dari asapnya. Karena asap itu gejala luar. Itu akibat. Akibat dari apa? Karena ada api. Nah, makanya saudara kita cari apinya. Nah, saudara, api itu adalah memori-memori dari pengalaman trauma dan luka masa lalu yang disebabkan oleh orang-orang yang berotoritas, yang berpengaruh. Ya, saya kasih contoh, saudara. Ya, kenapa kita suka marah misalnya? Ya, ada orang marah-marahnya ngeri, saudara. Dia kalau marah, ya, dia nggak bisa kontrol, saudara. Ya, dia marah itu, saudara, mengerikan sekali. Ya, saya ingat di salah satu anggota Komsel kami, saudara. Nah, dia itu kalau marah, saudara, khususnya kalau dia marah sama anaknya, ya, saudara. Kalau anaknya salah gitu, saudara. Waktu dia mau disiplin anaknya, dia ngamuknya ngeri, saudara. Dia bisa langsung KDRT. Anaknya itu, saudaraku, dihajar. Anaknya itu langsung, saudara, dia pokoknya sadis kalau marah itu sama anak. Nah, dia akibatnya, saudara, dia abuse anaknya, ya, KDRT, ya, dia akhirnya, saudara, ya, anak-anaknya tinggalkan dia, kepahitan sama dia, ya, nggak mau lagi, saudaraku, dekat-dekat sama dia, bahkan dia dengan istrinya, saudara, ya, sampai akhirnya, saudara, dia KDRT, istrinya tinggalkan dia, saudara, tinggalkan dia dengan seorang laki-laki lain, akhirnya dia hancur, saudara, keluarganya hancur lebur, dan saudara, dia bahkan bisnisnya juga habis. Akhirnya, saudaraku, dia bangkrut, ya. Dan saudaraku, ini berlangsung lama sekali, dia nggak bisa, saudaraku, membereskan masalahnya, saudara. Dia nggak tahu kenapa. Akhirnya ketahuan, saudara, mulainya dari marah ini. Ya, dia marah-marah, makanya gagal semua, hubungan dia gagal, hubungan dengan anak gagal, dengan istri gagal, dalam bisnis juga sama, ya, hubungan, saudara. Nah, satu kali satu kali, ya, kami baru sadar waktu belajar ini, saudara, oh, supaya dia sembuh, saudara. Nah, kami, ya, saudara, akhirnya melakukan inner healing. Ya, saya ingat, ya, kami praktekkan prinsip ini, ya. Kami tanya dia dulu, kalau menurut kamu asapnya apa, ya, dalam hidup kamu. Akhirnya dia temuin ini Kak, marah. Saya kalau marah ngeri banget, terutama sama anak dan sama istri. Nah, oke, ya, kita udah ketemu asapnya. Nah, sekarang kami bawa dia untuk datang kepada wonderful counselor-nya, saudara. Datang sama siapa? Sama penasehat ajaib. Nggak ada orang yang bisa menolong kamu kecuali sang penasehat ajaib.
karena dialah yang paling tahu. Ya, asap kamu ini asalnya dari api yang dari mana? Apinya apa? Kamu mau tahu nggak apinya? Mau, katanya. Nah, saya nggak bisa kasih tahu karena saya bukan penasehat ajaib, tapi kita punya penasehat ajaib. Kamu mau nggak datang sama dia? Mau, oke. Okay. Nah, makanya kami pembawa jiwa, kami bukan penasehat ajaib. Kami nggak tahu apinya apa. Ya suruh tanya sama konselornya. Jadi simple, ya si pembawa jiwa kompaknya atau orang yang saudara penolongnya yang nolong, ya tinggal ya kita ajak dia, ayo kamu tahu nggak Yesus ada di sini sekarang. Yesus ada di tengah-tengah kita di komunitas ini. 2-3 orang berkumpul, Yesus sang penasehat ajaib ada di situ. Oke? Nah, kamu mau nggak datang sama dia? Caranya gimana? Dia hadir. Kamu percaya aja dia hadir di sini. Oke, nah sekarang kamu tanya sama dia, Tuhan, kenapa aku suka marah-marah? Dan kalau aku marah, khususnya dalam situasi, dalam waktu mau mendisiplin anak, ya coba tanya. Dia tanya, sudah. Nah, habis tanya, kita nggak tahu jawabannya. Seandainya saudara tahu juga, saudara nggak boleh kasih tahu. Ya, nah ini ingat ya, ini dilarang pembawa jiwa saudara ya langsung kasih tahu. Jangan. Ya, kadang-kadang si pembawa jiwa bisa tahu apa penyebabnya. Ya, lewat karunia-karunia bisa. Tapi kalaupun sudah tahu, nggak boleh kasih tahu dulu. Ya, nanti sebagai peneguhan boleh. Dia yang mesti dengar suara sang penasehat ajaibnya. Ya, nah suruh dia dengar. Nah, dia pasti dengar nanti, saudara. Kalau dia nanya. Nah, waktu dia nanya, saudara, tiba-tiba dia ngeliat. Nah, dia ngeliat kayak apa, saudara? Kayak film, ya. Dia ngeliat kayak video, saudara. Wah, waktu dia 6 tahun, saudara. Papanya kalau disiplin dia, saudara, ngeri, saudara. Dia dikejar-kejar pakai pisau, pakai apa itu, parang, saudara. Lari-lari dia lihat gambar itu, saudara. Dia ketakutan dikejar papanya pakai parang, ya. Kemudian saudaraku, waktu papanya mau disiplin dia, saudara, dia dikasih lihat, saudara. Dia celananya dibuka, kemudian dia diikat, saudaraku, di kayak pohon dia. Kemudian papanya ambil rotan, saudaraku. Rotan yang keras itu, ya, yang tidak ada bulu kemocengnya, tapi murni rotan. Lalu dia disabet, saudaraku, pantatnya. Cepret, cepret, disabet, saudaraku. Ya, dan dia lihat gambar itu, saudara. Dia dihajar oleh papanya. Dan kalau papanya mendisiplin dia dalam keadaan marah, bukan cuma marah, murka. Ya, marah. Wah, cepret, cepret, cepret sampai berdarah-darah, saudaraku. Ya, luka itu berdarah-darah, saudaraku. Dan bapaknya nggak puas kalau rotannya belum hancur, saudara. Nah, kalau udah hancur, dia ambil lagi satu lagi, saudaraku, batang rotan. Dia hajar lagi. Ya, kadang-kadang bisa sampai 3 batang rotan, saudara. Sampai pantatnya hancur, saudaraku, berdarah. Saudaraku, dia lihat itu, saudara. Kami suruh lukiskan, ceritakan, kamu rasanya seperti apa. Waktu kamu dipukul papa seperti itu, dia cerita, dia nangis, saudara. Dia nangis ngejar, saudara. Dia lihat itu, saudara. Dan dia ceritakan seperti apa dia rasakan itu, saudara. Kemudian, saudara, setelah itu, ya, nah teman-temannya bantu dia lagi. Sekarang kamu bisa lihat Yesus nggak? Yesus ada di sana waktu kejadian itu terjadi. Karena Yesus namanya YHWH. Ya, dia adalah Sang YHWH. Ya, I am. Dia namanya aku ada.
Aku ada itu artinya dia ada di sepanjang zaman. Yesus itu, saudara, ada di masa lalu, ada di masa sekarang, ada di masa depan, ada di masa mana aja. Dia namanya YHWH. Ya, dia ada. Kamu tahu nggak waktu kejadian itu, Yesus ada di sana. Nah, sekarang kamu minta Tuhan kasih lihat, ya, waktu kejadian itu ada, Tuhan ada nggak di sana? Nah, dia tanya, Tuhan, waktu kejadian itu terjadi, engkau di mana? Tiba-tiba, saudara, dia lihat, ya, yang dia selama ini tidak lihat, saudara, ternyata Yesus, ya, pertama ada di samping dia, saudara. Waktu Yesus itu, saudaraku, ya, waktu dia dihajar oleh ayahnya, Yesus akhirnya peluk dia, saudara. Yesus memberikan punggungnya dia yang disabet, saudaraku, yang dihajar, saudaraku. Ya, Yesus peluk dia dan Yesus menerima hajaran itu dari Bapaknya. Saudara, waktu dia cerita itu, saudara, dia nangis, saudara. Dan kemudian, saudaraku, ya, si pembawa jiwanya nanya lagi. Ya, nah sekarang kamu suruh tanya sama Tuhan, ya, apa yang kamu mesti lakukan? Ayo tanya Tuhan, kamu mesti lakukan apa? Dia tanya, Tuhan, aku mesti lakukan apa? Nah akhirnya, saudara, Tuhan ngomong sama dia. Tuhan bisa ngomong, saudara. Dia penasehat ajaib, ya. Dia ngomong, ampunilah papa kamu. Ya, kenapa tau nggak? Karena papa kamu, ya, juga, ya, dia seperti itu pukul kamu karena dia juga diperlakukan oleh ayahnya. Dan Tuhan bilang, ampunilah karena aku sudah mengampuni kamu. Kamu bisa mengampuni papa kamu. Ampuni dia. Akhirnya, saudara, dia ngampuni papanya. Nah, setelah ngampuni papanya, saudara, akhirnya luka itu sembuh, saudara. Nah, tapi, saudara, kita belum berhenti boleh sampai di sini. Nah, luka-luka, saudara, itu biasanya menyebabkan, nah ini dia, menyebabkan ada tipu daya kepercayaan yang salah, ya, masuk ke dalam diri seseorang. Nah, itu yang akhirnya jadi bahan bakar nanti, ya. Jadi ini kasih contoh orang ini ya, saudara ya, bapaknya itu kan jahat sekali, saudara, ya. Pukul dia begitu, aniaya dia, saudara. Nah, apa akibatnya, saudara? Akibatnya ada kepercayaan yang salah tentang, ya, tentang siapa dulu? Pertama tentang Tuhan dulu. Ya, Tuhan itu, Allah itu kan Bapak kita kan, saudara. Nah, jadi saudara, sebentar saudara. Ya, jadi saudara, nah, kita mau sama-sama belajar, saudara, bagaimana, ya, lewat ini, saudara, kita bisa, ya, saudara, menemukan kepercayaan yang salah. Dan kepercayaan yang salah, saudara, akhirnya, saudara, ya, bisa dipulihkan. Ya, kita ganti dengan kepercayaan yang benar, dan kita akan mengalami kesembuhan. Nah, saudara, karena waktu saya nggak bisa sampaikan lebih panjang, tapi sesi ini, saudara, ya, saudara, saya mau ngajar dulu supaya saudara, nanti kita akan ada, saudara, ya, selanjutnya kita akan perdalam lagi dan kita belajar praktek. Jadi itu yang saya mau sampaikan. Saya mohon maaf, saudara, ya, sampai di sini dulu. Nanti, ya, saya akan ada di mesbah doa yang lain. Oke, baik. Nah, saudara, jadi sampai ketemu nanti, ya, di waktu-waktu yang akan datang. Saya serahkan ke teman-teman yang bertugas. Silakan, ya, Tuhan memberi